Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai statistika kependidikan. Kira-kira fokus video kali ini apa ya? Jadi fokusnya berkaitan dengan hubungan, di mana pada video ini kita akan memperdalam tentang konsep dari korelasi. Nah, yang harus kalian pahami pertama kali adalah kadang suka tertukar istilah korelasi dengan regresi. Makanya di sini kita pahami terlebih dahulu tentang konsep korelasi, yaitu apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini kita ingin menguji, misal ada dua variabel, tapi kita tidak tahu ini apakah ada hubungan atau tidak. Sehingga korelasi itu bertujuan untuk mencari hubungan tersebut. Kemudian kalau regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Jadi maksudnya kita sudah tahu bahwa dua variabel ini sudah ada hubungan, tapi seberapa besar sih hubungannya dan berapa sih pengaruhnya dari variabel A terhadap variabel B. Begitu ya. Oke, sebagai contoh di sini ada apakah ada hubungan antara tingkat kegalauan peserta didik dengan hasil belajar fisika. Ternyata setelah kita baca, telusuri dari berbagai macam sumber, dari artikel, dari buku, kita belum menemukan adanya hubungan antara tingkat kegalauan dengan belajar fisika. Oleh karena itu saya bingung dan saya penasaran sehingga ingin menguji apakah ada hubungan atau tidak. Nah, makanya ini dinamakan sebagai analisis korelasi. Nah, di sini dijelaskan jika secara analisis korelasi ternyata terbukti ada hubungan di antara kedua variabel tersebut, maka analisis regresi akan memperkirakan seberapa besar pengaruhnya atau keterkaitannya. Misal jika tingkat galaunya lagi kritis, lagi maksimal, lagi galau-galaunya, maka hasil belajar fisikanya itu akan seperti apa. Begitu ya. Jadi ingatkan kembali, kalau korelasi itu kita memang belum tahu hubungannya, sedangkan regresi itu ingin mencari seberapa jauh pengaruhnya dari variabel A terhadap variabel B tadi. Oke, setelah kita memahami tentang tadi definisi kemudian contoh dari korelasi dan regresi, ada yang perlu kita pahami di sini berkaitan dengan relationship versus causal relationship. Jadi yang pertama, tidak semua hubungan itu berupa hubungan sebab akibat. Jadi meskipun nanti kita coba untuk menguji dua variabel, kemudian setelah dihitung, namanya juga angka ya, setelah dihitung itu ternyata ada hubungan, tapi itu belum tentu ada hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, untuk penentuan suatu hubungan itu bersifat sebab akibat atau causal relationship, memerlukan pendapat atau pengetahuan dari bidang ilmu terkait. Jadi ibaratnya kayak kalian lah, kalau ada sebab ada akibat, ya ibaratnya seperti kalau di sini kan causal relationship ya, artinya ya kalau kita memberi nanti kita akan menerima, jadi tidak bertepuk sebelah tangan gitu loh. Oke, di sini kita lanjutkan berkaitan dengan macam-macam analisis korelasi. Jadi video ini kita bahas dulu tentang korelasi sampai tuntas. Nanti kita lanjutkan untuk membahas regresinya. Nah, di sini kita coba untuk pahami analisis korelasi dengan menggunakan dua variabel saja dulu ya. Nah, di sini yang pertama yang biasa digunakan itu adalah product moment correlation atau lebih dikenal dengan Pearson correlation. Kemudian di sini ada istilah parametrik. Nanti kita akan bahas di bagian bab tentang statistika inferensial ya. Di sini simbolnya adalah R kecil, kemudian variabel satunya itu tipe datanya berupa scale. Scale ini artinya, ini saya sesuaikan dengan istilah yang ada di SPSS ya, biar kalian tidak pusing. Jadi scale itu adalah tingkatan dari interval dan rasio. Jadi boleh interval atau rasio.
Nah, di sini syaratnya adalah variabel satunya scale, variabel yang keduanya scale juga. Tujuannya adalah mengukur kekuatan hubungan linear antar dua variabel. Jadi di sini ada istilah linear. Makanya nanti ada asumsinya bahwa hubungannya itu harus linear. Kemudian ada point biserial correlation atau RPB. Di sini variabel satunya bisa dalam bentuk true dichotomy atau nominal. Maksudnya true dichotomy itu adalah dikotomi yang sesungguhnya. Contohnya, misal kita punya variabel gender, ada laki-laki dan perempuan. Itu kan memang sudah kodratnya laki-laki dan perempuan. Terus kita labeli laki-laki itu satu dan perempuan itu dua. Artinya kalau misalkan kita masukkan ke dalam tipe data itu maksudnya nominal karena hanya untuk membedakan ya. Nah, di sini ada yang kedua nih, artificial dichotomy. Ini masuk nominal juga. Cuma di sini adalah artificial itu artinya kan buatan. Jadi variabelnya itu adalah dibuat oleh kita. Misalkan ada variabel tentang kelulusan, ada yang lulus dan ada yang tidak. Itu kan bisa dirubah. Ada yang lulus, ada yang setengah lulus, ada yang tidak lulus. Jadi kalau gender itu memang sudah kodratnya sudah ada, tetapi kalau artificial ini artinya kita yang buat. Nah, untuk poin biserial ini perbedaannya tadi dengan biserial correlation hanya di bagian variabel salah satunya itu yang satu true dichotomy dan yang kedua adalah artificial dichotomy. Tapi yang variabel keduanya itu harus sama-sama scale. Ini merupakan penyederhanaan dari Pearson correlation. Kemudian ada rank Spearman correlation. Nah, di sini bentuknya non parametrik, simbolnya adalah rho. Variabel 1 dan variabel 2-nya adalah ordinal dengan ordinal. Artinya tingkatan levelnya yang paling bawah ya. Data diskrit, kelompok data diskrit. Nah, ini menggambarkan hubungan dua variabel dengan tanpa membuat asumsi distribusi frekuensi dan variabel-variabel yang diteliti. Artinya ini statistik yang relatif lemah ya kekuatannya. Kemudian Kendall-Stau correlation. Lambangnya tau hampir sama, ordinal dengan ordinal, mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Kemudian ada tetratonic correlation, artificial dichotomy dengan artificial dichotomy juga. Kemudian ada P koefisien, true dichotomy dengan true dichotomy. Kemudian ada contingency koefisien, C, nominal politomi dan nominal politomi. Menganalisis hubungan antara data nominal dengan data nominal. Nah, di sini yang perlu kita perdalam, yang pertama adalah berkaitan dengan product moment correlation atau Pearson correlation. Nah, sebetulnya ada tambahan kembali. Di sini ada korelasi ganda, multiple correlation. Adalah korelasi antara dua atau lebih variabel. Kan kita kalau misalkan mau mencari hubungan itu tidak hanya dari A ke B saja ya, bisa juga ke C, ke D dan lain sebagainya. Makanya di sini ada korelasi ganda. Makanya di sini korelasi antara dua atau lebih variabel bebas independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Nah, biasanya ada A, B, C, D terhadap Z. Z-nya itu satu gitu. Yang ditujunya hanya satu. Tadi kita sudah bahas bahwa video kali ini kita akan mencoba memperdalam tentang Pearson correlation. Jadi fokusnya adalah betul tadi Pearson ya. Nah, kegunaannya apa sih? Kegunaannya itu untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Nah, di sini ada asumsi yang harus dipenuhi. Artinya asumsi di sini apa sih? Sebelum kita melakukan uji Pearson correlation ada syaratnya gitu loh. Ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya satu, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bisa dikenal dengan normality, harus lulus uji normalitas. Kemudian yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear atau linearity, harus lulus uji linearitas. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Artinya pengambilan sampelnya itu harus random. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula.
variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama, memiliki varian yang sama. Kemudian yang kelima, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio, itu sudah jelas ya. Artinya memang tipe datanya harus yang level atas atau data kontinu, kelompok data kontinu ya. Di sini kan sudah jelas interval atau rasio atau scale. Oke. Tadi lambangnya dari Pearson correlation itu adalah R. Nah, nilai R ini nanti kalau dihitung, hasilnya itu akan menunjukkan angka di antara -1 sampai 1. Nah, interpretasinya apa? Kalau misalkan R-nya itu +1, artinya menunjukkan hubungan positif sempurna. Sedangkan kalau yang negatif itu menunjukkan hubungan negatif sempurna. Ini kurang penulisan ya, harusnya R-nya -1 itu artinya negatif sempurna. Tapi dalam kenyataannya +1 dan -1 itu tidak mungkin. Jadi nilainya biasanya berkisar di antara nilai-nilai tersebut. Ya 0,9 atau -0,9 gitu ya. Kemudian R ini tidak mempunyai satuan atau dimensi, jadi tidak seperti besaran di fisika ya. Kemudian tanda plus minus itu hanya menunjukkan arah hubungan. Artinya kalau positif itu memang searah, kalau negatif itu berlawanan. Nah, interpretasi nilai R ini disesuaikan dengan distribusi nilai R tabel. Seperti ini ya bentuknya. Nah, ini R tabel memang sudah ketentuannya seperti ini. Nanti kita tinggal sesuaikan level signifikansi yang kita gunakan itu 5% atau 1%. Tingkat kepercayaannya ya. Artinya kalau 5% itu kesalahannya 5%, berarti kita percayanya itu 95%. 100 dikurangi 5. Nah, di sini kalau misalkan jumlah dari datanya itu ada berapa? Kalau jumlah datanya ada 10, kemudian tingkat signifikan yang kita gunakan 5%, berarti tinggal kita baca perpotongan antara 5% ini ke bawah dengan yang 10 tadi. Berarti ini 0,632. Artinya data yang kita kumpulkan tadi setelah dianalisis nilai R-nya itu harus lebih dari ini untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Lanjut dengan langkah analisis Pearson correlation. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis seperti yang sudah kita kenal, biasanya kita buat dua, ada H0 dan H1. H0 itu tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Kemudian H1 ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Artinya kita menguji sesuatu itu atau menguji hubungan sebetulnya hanya ingin membuktikan apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, kemudian kita harus memilih tingkat signifikansi yang mau digunakan. Alfanya 0,05 atau 0,01. Yang paling teliti kan sebetulnya 0,01, tetapi yang paling lumrah itu adalah 0,05. Kemudian wilayah kritisnya atau H0 ditolak jika R lebih dari sama dengan 0,444. Nah, nilai ini diperoleh dari mana? Nah, nilai ini diperoleh dari R tabel tadi yang sudah kita lihat. Jadi kita harus sesuaikan dengan jumlah sampelnya itu ada berapa, kemudian tingkat signifikansi yang kita gunakan berapa. Nanti ketemu R-nya. Nah, di sini R yang dipakai kebetulan derajat kebebasan atau jumlah sampelnya itu adalah 20. Ini yang maksudnya akan kita coba analisis. Jadi contohnya ada 20 data ya. Nanti kita analisis dengan tingkat signifikansi 0,05, berarti kriteria H0-nya ditolak kalau misalkan R-nya itu lebih dari ini. Kemudian langkah selanjutnya kita harus analisis, dan tentunya yang terakhir adalah kita harus menentukan keputusan. Nah, dalam langkah keempat ini harus ada analisisnya. Analisisnya seperti ini. Jadi kita tadi sudah bahas bahwa untuk Pearson correlation ini untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel yang kedua, di mana variabel yang ke satu itu kita lambangkan sebagai X,
Artinya di sini adalah skornya atau nilai X-nya ya. Sigma masing-masing dikuadratkan dikurangi dengan dijumlah terlebih dahulu nilainya, kemudian baru dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Begitupun untuk yang variabel kedua, sama, sedangkan yang ini adalah perkalian antara variabel 1 dengan variabel 2, dan inilah yang akan kita peroleh. Yang akan kita bandingkan tadi nilainya, RXY ya. R-nya dari tabel dengan R dari perhitungan, bagaimana keadaan. Oke, kita coba langsung lanjut ke perhitungan saja ya, supaya lebih paham. Oke, berikut ini datanya ya, yang akan kita analisis bersama-sama. Variabel yang pertama berkaitan dengan minat, karena yang dilakukan untuk uji korelasi product moment atau Pearson correlation itu harus sama-sama berupa data continue atau data interval. Jadi kita gunakan contoh ini. Ada minat, kemudian jumlah respondennya ada 20 atau jumlah sampelnya ya. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari hubungan antara minat dengan variabel hasil belajar fisika. Nah, kita berikan simbol X, di sini berikan simbol Y. Didapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian coba kita cari XY-nya berapa. Jadi tinggal kita pakai perkalian X dikali pakai tanda bintang Y. Tinggal kita enter, kemudian kita tarik ujungnya sampai ke bawah. Kita peroleh hasilnya. Kemudian di sini X kuadrat, artinya variabel minat masing-masing dikuadratkan. Tinggal kita berikan tanda pangkat 2. Kita tarik garisnya. Oke, peroleh. Kemudian yang variabel Y-nya. Tinggal klik, kemudian pangkat 2. Oke. Nah, untuk di kolom jumlah, berarti kita tinggal tuliskan fungsi sum. Kemudian blok dari data pertama sampai data ke-20, enter. Tarik garis ke kanan. Karena ini semuanya adalah jumlah ya. Oke, setelah kita peroleh semuanya, tabelnya sudah terisi penuh, berarti kita lanjut dengan mencari sum dari XX ini. Bagaimana caranya? Kita lihat fungsi di sini. Persamaannya seperti apa? Sama dengan sigma X dikuadratkan. Berarti yang ini ya. Kita klik. Oke, sudah terseleksi, maka muncul ini kolom dan barisnya E24 dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan. Berarti kolom minat ini di bagian jumlahnya pangkat 2 kurung tutup dibagi dengan N-nya, jumlah sampelnya ada 20. Kita klik enter. Yang Y juga sama dengan sigma Y dikuadratkan, berarti yang ini dikurangi dengan dalam kurung sigma Y dikuadratkan dibagi dengan 20. Klik enter. Untuk selanjutnya adalah sigma XY, berarti yang ini maaf, diklik sama dengan dulu, kemudian sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali tanda bintang ya, sigma Y kurung tutup dibagi 20. Bentar. Nah, yang terakhir RXY berarti sama dengan dalam kurung, tidak usah ya, SXY berarti yang ini dibagi dengan dalam kurung XX dikali dengan YY. Oh maaf, di sini ada akar ya, berarti SQRT dalam kurung XX dikali kurung tutup dulu dikali dengan SQRT dalam kurung, sebetulnya ini digabung juga bisa ya, SQRT yang XX dikali
Y juga sama. Terus kurung tutup yang kedua, enter. Nah, diperoleh nilai minus 0,3042. Berarti ini nilainya. Terus kita bandingkan dengan R tabel tadi. Seharusnya R tabel tadi menunjukkan bahwa jika ada hubungan, jika melebihi nilai 0,444 ya. Artinya di sini kita jangan menghiraukan dulu nilai negatifnya. Berarti ini 0,3 itu di bawah 0,44. Artinya tidak ada hubungan. Kalau misalkan kita menggunakan keputusan yang lebih saklek gitu ya, antara ada dan tidak. Namun kalau misalkan kita lihat dari sisi, ada juga sumber rujukan yang lain yang menunjukkan bahwa di antara 0 dan 1 itu ada tingkatan keeratan hubungan. Semakin 0 itu semakin sedikit keterkaitannya, sedangkan semakin mendekati 1 itu semakin kuat hubungannya. Sedangkan plus minus itu menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang terbalik gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang sudah lebih gampang, contohnya adalah kita menggunakan IBM SPSS, bagaimana caranya? Berarti kita tinggal kopikan saja data ini, copy ya, kemudian masukkan ke SPSS. Sudah muncul, kemudian kita setting terlebih dahulu ya di variabel view. Variabel pertama itu tentang motivasi, variabel kedua itu tentang hasil belajar. Kita masukkan di sini misalnya itu cal dua-duanya. Oke, kalau sudah selesai kita cek motivasi dan hasil. Nah, untuk mencari korelasinya, berarti kita tinggal klik menu analyze, kemudian correlate, klik yang bivariate. Kita klik dua-duanya, motivasi dan hasil, dan kita centang yang Pearson ya. Tinggal kita oke. Coba kita lihat di sini. Setelah diperhatikan di bagian Pearson correlation-nya itu hasilnya diperoleh minus 0,304. Coba kita lihat di sini sama ya, minus 0,304. Jadi tinggal kalian pilih saja mau dalam perhitungannya secara manual menggunakan Excel itu tidak masalah, mau menggunakan SPSS juga tidak masalah. Yang penting hasilnya itu sama kok. Yang penting kalian memang harus hati-hati dalam memasukkan si datanya. Oke. Oh iya, ketinggalan. Jadi keputusan akhir di sini kan kita harus menyimpulkan. Keputusannya itu adalah H0 ditolak. Maaf, H1 ditolak malah ya. Atau kita menggunakan istilah H0 diterima dengan signifikansi 0,05, artinya tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Jika kita menggunakan kriteria R lebih dari sama dengan 0,44. Gitu ya. Untuk berkaitan dengan tabel tadi, tabel R, silakan kalian bisa akses di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan video selanjutnya ya.